Sebar sigara dulu kapal punyanya Pak Yaman Pak Winasyo. Oke, rekan kita lagi gayung-gayung sampan ya menuju perahu. Lagi sebentar kita akan minta pengalaman dari Bapak Yudi. Oke, teman kita lagi narik perahunya. Kita mau ke perahu. Oke, dengan Pak Yudi bisa kasih tips-tips untuk saudara-saudara kita di seluruh Indonesia yang suka berlayar mungkin, atau Pak Yudi punya pengalaman berlayar selama ini. Dan juga Pak Yudi ini, teman kita ini juga anggota polisi ya, dan juga suka atau gemar berlayar karena nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Nah itu, karena kita berada di Jembrana, bisa dikasih tips-tips sedikit Pak Yudi ya tentang gimana caranya agar masyarakat kita yang suka berlayar atau nelayan yang baru atau pemula ataupun yang sudah lama yang mengabaikan tentang safety atau keamanan di dalam berlayar, Pak Yudi. Yes, terima kasih. Mungkin sedikit untuk para nelayan atau saudara-saudara saya yang sudah dari dulunya sebagai profesinya sebagai pelaut. Jadi mungkin saya mengingatkan, mulai dari berangkat, para nelayan mungkin bisa memperhatikan yang paling utama adalah tentang keselamatan, baik mulai berangkat maupun sudah di perjalanan kemudian kita sampai tujuan. Nah, yang perlu kita di sini diperhatikan adalah tentang keselamatan, yaitu diharapkan kepada seluruh para nelayan, walaupun nelayan kecil maupun besar, agar selalu mempergunakan life jacket atau pelampung, karena besar sekali pengaruh untuk keselamatan nyawa kita. Mungkin masih mengabaikan yaitu keselamatan. Nah, karena sering kita perhatikan mereka anggap biasa aja, mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan hidup di laut. Nah, tetapi walaupun bagaimana, yang namanya musibah kita tidak pernah tahu. Nah, kemudian saya harapkan para nelayan selalu memperhatikan keselamatan. Seperti saya bilang tadi, mempergunakan pelampung, kemudian life jacket, dan mungkin alat-alat apapun lain ketika kita mengalami musibah. Nah, mesti kejadian kemarin ada itu kejadian di Muara Peranca, jadi seorang nelayan tenggelam, nah kemudian meninggal dunia. Nah, ya. Tapi sebenarnya itu sangat disayangkan ya Pak Yudi. Disayangkan sekali karena itu mungkin lautnya itu sudah apa istilahnya udah dangkal. Nah, tetapi karena situasinya mungkin panik, karena itu terjang ombak, padahal itu suasana di sana itu sangat dangkal sekali. Nah, di sana kita kurang memperhatikan, jadi mereka terpental, yang bersangkutan terpental, kemudian terlempar ke laut, akhirnya tenggelam. Kapan kejadiannya tanggalnya Pak Yudi kira-kira? Kurang lebih itu 1 minggu yang lalu. Oh ya, di Laut Peranca ya? Ya, mereka negara yang bersangkutan sudah mau datang dari melaut, kemudian juga sempat saya perhatikan itu sempat dapat ikan lumayan juga. Itu kebetulan nelayan-nelayan seperti ini, seperti piber-piber ini, mereka mencari ikan layur, karena kenanya ikan layur kan yang panjang itu sekarang lumayan itu. Itu sekarang kena ikannya itu kena. Nah, rata-rata nelayan itu sekarang itu fokusnya mencari ikan itu. Jarak sempuh dari sini mungkin dari pantai Peranca kurang lebih sampai perbatasan. Berarti juga arah anginnya perlu juga diperhatikan. Tips-tips dari Pak Yudi ini mungkin gimana caranya kita meningkatkan keselamatan dengan alat safety yang juga menjamin keselamatan kita ya Pak Yudi ya. Ya betul sekali Pak. Ini nelayan di sini kan masih mengandalkan tips-tips tradisional, jadi nelayan tradisional. Nah kemudian
belum mereka menjamah ke yang modernisasi seperti mempergunakan kompas, kemudian menghitung arah angin segala macam, cuma mengandalkan ya kebiasaan saja. Padahal alat itu kalau kita bilang terjangkau harganya Pak Yudi ya, tidak terlalu mahal ya. Sangat terjangkau. Kebetulan juga kan banyak bantuan-bantuan dari pemerintah, Menteri Kelautan tentang mesin-mesin perahu, kemudian yang lainnya juga, tapi masyarakat masih mengabaikan itu. Padahal sudah diberikan himbauan mungkin dari pemerintah atau yang lainnya itu untuk mempergunakan itu, cuman masyarakat masih menghiraukan hal tentang itu. Tidak menghiraukan ya berarti. Betul sekali Pak. Ya mungkin masyarakat kita atau saudara-saudara kita yang ada di Perancak ini mungkin ke depan mudah-mudahan dengan adanya video ini, walaupun hanya sekilas tips-tips yang kita berikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita semua nelayan berada di seluruh Indonesia selalu memperhatikan daripada safety, life jacket dan lain sebagainya untuk keselamatan jiwa kita. Itu betul, intinya ya Pak Yudi ya. Itu yang kita harapkan. Semoga masyarakat dengan ada kejadian-kejadian seperti kemarin ada tenggelam, ada lain yang hilang. Nah, mudah-mudahan masyarakat bisa berpengalaman tentang kejadian-kejadian itu, selalu memperhatikan safety, yaitu keselamatan dengan menggunakan pelampung atau life jacket pada saat melaut. Demikian. Berarti apa saja itu Pak Yudi? Karena Pak Yudi pengalaman juga punya perahu ya. Betul Pak. Punya perahu. Karena memang dari kecil hidup di Perancak ini ya. Betul Pak. Jadi kalau dulu ya, saya masih kecil dengan orang tua saya nelayan. Ketika kita terjadi sesuatu atau musibah di tengah laut, kita mengandalkan seadanya apa yang ada di dalam perahu kita tuh, misalnya seperti alat penyeimbang ini, seperti bambu. Kalau di Bali dibilang kantih ya. Kita katir itu, ketika itu mungkin perahu terbalik ya kita hanya mengandalkan itu saja. Nah kemudian kalau kita kebetulan bawa jerigen itu, tempat-tempat BBM itu, hanya itu yang kita bisa andalkan. Nah kebetulan juga kalau dulu sangat minim sekali yang namanya itu pelampung, life jacket itu untuk nelayan kecil tidak selalu membawa. Nah kebetulan di tengah laut itu kita tidak terlalu jauh dengan nelayan yang lain. Nah pas kita ada musibah, berarti dekat yang lain bisa membantu ya itu ya. Istilahnya kita berlaut usahakan bergu ya. Betul sekali. Biar saling tolong. Kita berangkat, kita tidak terlalu jauh dengan rekan-rekan kita. Ya, begitupun sampai di tengah laut itu kita tidak terlalu jauh Pak. Jadi gampang itu komunikasinya itu hanya kita kan kode saja. Mungkin kita hanya melihat itu perahunya teman kita, itu perahunya ini, kita hanya mengenali itu. Karena di tengah laut juga banyak perahu, mungkin bukan yang dari Perancak saja, mungkin dari Pengambangan, mungkin yang dari arahnya Banyuwangi, dari Jawa, demikian. Oh gitu ya. Berarti kantih ini seperti yang kita lihat yang warna hijau ini, di tengahnya itu memang tertutup kayak pelampung dia ya, kayak pelampung untuk mengambang ya berarti ya Pak Yudi ya. Ini mungkin yang hijau ini yang untuk penyeimbang ini kan perahunya fiber ini. Jadi bahannya fiber. Ini mungkin katanya dari fiber juga. Nah itu ditutup, ada penutupnya itu. Nah kalau misalnya tradisional sekali yang perahu yang mempergunakan kayu, ya itu katernya itu dari bambu Pak. Nah, otomatis dari kayu itu ngambang. Mengapung dia. Jadi apabila kita ada musibah itu bisa kita pergunakan, tinggal kita berusaha melepas talinya mungkin. Oh talinya kita lepas ya berarti ini ya. Karena kalau fiber ini jadi bahannya perahu dari fiber. Kalau dia itu tenggelam, otomatis dia akan tenggelam, tidak mengapung. Tapi kalau dari kayu itu ketika mereka terbalik, perahunya terbalik atau tenggelam akan mengapung Pak. Jadi ada kesempatan kita untuk di atas perahu. Oh berarti ya. Itu dah fungsi daripada safety di masing-masing perahu ini ya. Dan juga pelampung kalau di Indonesia apa namanya kira-kira Pak Yudi kalau secara modern ya. Jadi itu umumnya itu pelampung. Jadi pelampung itu jadi sesuatu yang mengapung. Mengapung ada banyak jenisnya itu, di antara itu yang paling yang bisa melekat di badan adalah life jacket. Life jacket itu mungkin sementara yang bisa membantu kita ketika kita dalam keadaan musibah atau tenggelam, itu boleh dikatakan mengapung kita, jadi tidak tenggelam, demikian. Berarti jadi, kita manfaatkan alat-alat yang memang betul-betul terapung, entah kayu kah, entah apa jenisnya itu, yang penting bisa mengapung untuk membantu kita. Berarti kemarin seandainya
saudara kita yang tenggelam itu memakai life jacket, mungkin tidak akan terjadi musibah ya Pak Yudi ya? Betul sekali Pak, sangat disayangkan. Ada saya bilang tadi, jadi nelayan-nelayan itu dia sangat tidak memperhatikan, mungkin paling tidak di perahu ini tergantung satu mungkin life jacket. Jadi ketika kita sudah bisa melihat kita akan ada musibah, tinggal pakai atau langsung kita pakai pada saat mulai berangkat. Jadi ketika kita ada musibah, tenggelam atau terpental mungkin karena ombak, otomatis besar kemungkinan kita untuk selamat karena kita sudah memakai lampu itu. Iya, mantap sekali Pak Yudi. Ada kejadian-kejadian tertentu di laut kadangkala itu Pak Yudi, entah palung laut, gimana caranya mensiasati nelayan kita untuk agar bisa selamat melaut misalnya. Jadi begini Pak ya, pengalaman saya dengan orang tua saya masih kecil. Jadi di laut itu sebenarnya banyak sekali kejadian. Dan situasi laut itu pun kita kadang-kadang tidak pernah tahu Pak, terutama cuaca. Jadi yang pertama mungkin saya bisa ceritakan ini cuaca. Mungkin kita dalam keadaan saat memancing atau mencari ikan, cuacanya dalam keadaan cerah, tenang. Dalam tiba-tiba kita langsung mendung, tiba-tiba turun hujan. Kadang-kadang tiba-tiba puting beliung datang. Jadi kita hanya mengandalkan kebiasaan-kebiasaan. Jadi ketika seperti itu, ketika ada cuacanya seperti itu, kita mungkin untuk menyelamatkan diri, yang pertama kita berhenti, tidak usah kemana-mana, tidak usah pulang atau karena apa? Satu, kompas kita tidak bawa. Kemudian arah kita itu kita tidak tahu. Jadi semuanya gelap, kanan kiri kita gelap, di laut gelap semuanya itu. Jadi kebiasaan kita cukup berhenti, kita pulang jangkar. Nunggu hujan atau cuacanya cerah. Ya, kemudian untuk di pinggir-pinggir pantai mungkin palung itu mungkin kan adanya mungkin di pinggir-pinggir pantai karena kita di tengah sekali. Hanya kendala kita di sana itu, kalau di tengah itu kendala kita yang paling berat yaitu angin kencang kemudian sama ombak besar. Oh gitu ya Pak Yudi ya. Itu yang kita berarti menurut masyarakat yang awam katanya bintang berpengaruh juga ya Pak Yudi. Betul sekali. Itu saya bilang tadi, karena kita ini nelayan masih tradisional, kita masih mengandalkan kebiasaan atau ilmu bintang. Jadi mungkin layannya itu pas sekarang karena ini memakai mesin ya. Jadi kalau dulu kita mengandalkan angin, nelayan itu subuh berangkatnya itu yaitu menunggu angin darat. Ulangi angin laut ya, yaitu yang berhembus dari darat ke laut. Kita menggunakan dayung seperti ini. Nggak bisa ke laut ya. Mungkin jaraknya kurang lebih 2 jam kita baru ke tempat ikan. Kemudian pada saat siangnya kita juga mengandalkan ilmu perbintangan itu, kebiasaan. Berarti jam 11 atau ke atas sampai ke atasnya itu kalau ke darat ya. Ya, angin laut itu sudah berhembus. Ulangi angin darat sudah berhembus. Nelayan bergegas untuk kembali. Mengandalkan layar juga layarnya itu. Berarti sekarang hanya angin aja ya, kalau besar anginnya atau gelombangnya jangan kita melaut ya gitu Pak Yudi ya. Itu ya, tapi tergantung juga yang namanya juga ini profesi kita nelayan, tuntutan perut. Jadi apapun yang terjadi, mau ombak mau angin, kadang-kadang nelayan ini ya diterjang saja, karena sekali mereka tidak melaut atau lebih sampai seminggu atau 3 hari atau berapa hari mereka tidak melaut, itu mereka boleh dikatakan tidak makan. Iya benar. Jadi apapun yang terjadi terpaksa, itulah tantangan kita di laut. Ombak, angin, ya badai, terpaksa kita terjang. Oke. Berarti juga kita memperhatikan safety, juga arah angin, dan juga palung laut atau bentuk daripada apa dibilang Pak Yudi, palung ya, yang kayak lubang di bawah laut itu ya, harus kita betul-betul hafal sebagai seorang nelayan berarti ya Pak Yudi ya. Ya, karena kebiasaan itu kan nelayan perancak itu melautnya itu mulai dari pantai Perancak mungkin paling jauh boleh dikatakan untuk perahu besar sampai Jimbaran. Mungkin dari sepanjang pantai Perancak sampai Jimbaran yaitu Tabanan. Nah, di sana kita sudah bisa mengkirka itu, bahwa ini misalnya sampai daerah mana Tabanan, begini situasi pantainya. Udah hafal berarti ya. Kemudian di sini pantai sampai Jimbaran. Nah, di laut pun kita sudah bisa memperkirakan itu, angin ini turun, anginnya mungkin tidak terlalu kencang, atau ya kita hanya mengandalkan kebiasaan-kebiasaan saja gitu Pak. Oke Pak Yudi, terima kasih tips-tipsnya untuk masyarakat kita yang di Indonesia ya. Betul, Pak. Yang mungkin perlu juga kesadaran khusus agar lebih
sadar terhadap apa yang kita lakukan itu. Misalnya kalau kita melaut itu memakai life jacket itu, walaupun kita sudah sering berlayar atau sudah lama sekali kita sebagai seorang nelayan, tapi tetap mengingatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita atau diri kita sendiri agar memakai life jacket. Dan mudah-mudahan nelayan kita yang ada di Jembrana Bali ini semuanya maju dan tetap bisa menghidupi sanak keluarganya dan memperoleh ikan yang lebih banyak lagi, karena laut kita adalah laut yang sangat banyak ikannya ya Pak Yudi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sumber rezeki yang baik. Oke, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih, Pak. Oke, sekian dulu bersama IQ8 Channel. Kita bersama Bapak Yudi dan juga seorang polisi di Polres Jembrana, dan sekalian juga seorang nelayan, karena dari kecil beliau ini bersama orang tuanya memiliki kapal ya Pak Yudi ya. Oke, perahu kecil. Oke. Terima kasih Pak Yudi.